Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita lanjutin pembahasan novel Kage no Jutsu sebelumnya, yaitu lanjut ke volume 7 atau part 61-nya. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu supaya lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi sebelumnya salah satu kandidat pewaris tahta dari klan Toki Seryuno yaitu Sakura yang didukung oleh Mitsugoshi kan mendapat penyerangan dari pihak yang belum diketahui. Di situ ada Alpha, Beta, Epsilon, dan Eta yang memang lagi ikutan turun langsung dalam misi kali ini. Lalu ditambah lagi ada satu anggota bernomor yaitu si nomor 89 yang bertugas untuk melindungi Sakura saat Alpha, Beta, Epsilon, dan Eta lagi mengurus musuh-musuh mereka. Nah, sebelumnya mereka ini udah ngebantai semua musuh yang nyergap dan berusaha menyerang mereka, dan tentunya dengan waktu yang sangat singkat. Sebenarnya para kesatria sihir yang menyerang mereka bisa dibilang kuat-kuat jika dibandingkan kesatria sihir normal pada umumnya. Terutama 3 orang yang sebelumnya dikalahkan oleh si nomor 89. Cuma kan bagi Alpha dan yang lainnya ya mereka itu cuma keroco yang bisa dibantai dengan mudah. Apalagi dibantu dengan mesin yang Eta kembangkan yaitu prototipe nomor 71. Karena dengan mesin itu mereka bisa lebih cepat untuk menemukan posisi musuh, sekalipun yang jaraknya cukup jauh dan sambil menyembunyikan hawa keberadaan mereka. Di sini lagi-lagi Eta itu sengaja membanggakan mesin yang dia kembangkan itu. Dan lalu setelahnya dia berkata, aku mengajukan anggaran untuk produksi massal dan pengembangan model yang lebih canggih. Sebelumnya kan Alpha udah langsung menolaknya. Cuma setelah melihatnya langsung di sini Alpha bilang bakal mempertimbangkannya, tapi dengan efisiensi biaya yang lebih baik. Alpha bakal menerima dokumen yang Eta serahkan dan nantinya bakal Alpha angkat dalam rapat akhir bulan nanti. Begitu mendengar itu, tentu Eta langsung gak sabar dan tiba-tiba udah langsung menghilang dari pandangan mereka. Tapi kan beberapa detik berikutnya Alpha udah langsung menyeretnya kembali, karena ya masih dalam misi. Kata Eta, aku mengajukan cuti berbayar, tapi Alpha langsung menolak itu, karena kemampuan Eta memang sangat dibutuhkan. Contohnya di sini 3 orang yang dikalahkan si nomor 89 kan udah mati. Jadi nggak mungkin untuk menginterogasi untuk mendapatkan info. Makanya Alpha menyuruh Eta mengekstrak otak mereka untuk mendapatkan ingatan mereka. Soalnya kan kalau nggak cepet-cepet nanti otak mereka itu bakal keburu rusak dan ingatan yang bisa diambil itu juga bakal kepotong-potong. Nah, supaya Eta nggak kabur atau melarikan diri, di sini Alpha itu menyuruh Epsilon untuk mengurus hal itu juga. Lalu setelah mendengar itu, Epsilon pun langsung menyeret Eta dan tiba-tiba menghilang dari tempat itu. Untuk saat ini Sakura, Alpha, dan yang lainnya belum bisa memastikan siapa pihak yang sudah mengirimkan para penyerang itu, karena semuanya memang punya kemungkinan yang sama. Tapi kalau melihat dari segi jumlahnya sih kemungkinan faksi konservatif, karena mereka itu punya jumlah ksatria sihir yang banyak. Nah, tapi kalau melihat perkataan si pemimpin musuh sebelumnya, mereka itu bergerak karena ada seseorang yang menganggap kalau perusahaan Mitsugoshi itu sangat berbahaya. Mereka bergerak itu karena peringatan dari orang tersebut. Jadi kemungkinan hal itu memang berhubungan dengan kultus Diabolos. Soalnya sejauh ini Mitsugoshi kan memang sudah beberapa kali berkonfrontasi dengan kultus. Walaupun kalau seperti itu kultus jadi kelihatan terlalu buru-buru. Makanya Alpha pun berniat untuk merevisi sedikit rencana dia sebelumnya. Nah, lalu tak lama kemudian di sini Alpha itu tiba-tiba merasakan ada 2 orang yang sedang mendekat ke arah mereka. Tapi bagi Alpha 2 orang ini bukan bala bantuan musuh. Karena dari cara mereka jalan itu terlalu santai dan bahkan gak ada tanda-tanda mereka mencoba menyembunyikan hawa keberadaan mereka. Tapi jika mereka seorang pengelana, agak aneh juga melakukan perjalanan di jam seperti itu. Di sini Alpha pun tidak berniat melakukan kontak atau apa, biarkan mereka lewat. Karena itu memang jalan yang bisa dilewati siapapun. Tapi Sakura bakal masuk ke dalam kereta. Sedangkan Beta yang langsung membersihkan tempat itu supaya kelihatan gak terjadi apa-apa. Dan juga sekalian memastikan kedua orang itu. Lalu setelah beberapa menit kemudian, setelah itu di sini Beta pun melaporkannya pada Alpha kalau kedua orang itu adalah pemuda dan pemudi elf yang sepertinya merupakan seorang kesatria sihir. Bagi Beta sepertinya mereka tidak punya kemampuan yang menonjol. Jadi seperti kesatria sihir biasa yang bisa ditemukan dimanapun. Hanya saja, kata Beta, aku merasa wajah gadis elf itu cukup familiar, tapi aku tidak bisa mengingatnya. Setelah itu Beta pun sengaja berjaga di samping kereta, sedangkan Alpha yang masih tetap di luar. Nah, 2 orang yang dimaksud mereka itu adalah Nazono dan Lalanoa yang baru selesai latihan. Tapi mereka juga kelihatan buru-buru menuju ke ibu kota. Saat ini Lalanoa itu merasa kalau kemampuannya itu telah meningkat dengan sangat pesat. Dan itu karena latihan yang diberikan Nazono memang sangat hebat. Walaupun kata Nazono seseorang itu tidak akan menjadi kuat secepat itu loh. Tapi Lalanoa itu memang bisa dibilang bertambah kuat dengan secepat itu cuy.
Lalu tak lama kemudian di sini mereka pun akhirnya berpapasan dengan Alfred dan Sakura yang sudah berada di dalam kereta kuda. Awalnya mereka ini saling menyapa satu sama lain dengan cukup sopan. Sampai akhirnya Lalanoa yang melihat Alfred sempat berhenti dan mengatakan, "Aku merasa pernah melihat orang ini di suatu tempat. Ah, kalau tidak salah dia adalah kenaik Tokiseryu no yaitu Alfred." Begitu juga dengan Alfred yang langsung menyadari kalau itu adalah salah satu kandidat pewaris tahta yaitu Lalanoa. Tapi di sini Lalanoa yang tanya duluan, "Anda adalah Alfred-san kenaik dari Tokiseryu no kan?" Setelah bertanya seperti itu, wajah Lalanoa pun langsung kelihatan lebih waspada. Lalu Alfred pun menjawab, "Salam kenal, Anda pasti Hinoizumi no Lalanoa kan? Aku dengar Anda sudah menemukan seorang kenaik. Apakah pemuda ini orangnya?" Lalanoa pun langsung menjawab, "Benar, dia adalah kenaikku." Dan setelah itu baru Nazono yang mengenalkan dirinya dengan sopan pada Alfred. Di sini Alfred pun sempat melirik Nazono sekilas dan sambil bertanya, "Begitu ya? Apakah Anda benar-benar berniat untuk ikut serta dalam pertempuran tahta?" "Tentu saja," kata Nazono. "Apakah Anda keberatan?" Kata Alfred, "Tidak, hanya saja..." Sebelum Alfred melanjutkan perkataannya, tiba-tiba Sakura yang masih di dalam kereta itu langsung membuka jendela dan mengatakan, "Sudah lama tidak bertemu ya Hinoizumi no Lalanoa." Lalu Lalanoa pun berkata, "Kamu kan Tokiseryu no Sakura. Kalau Alfred-san ada di sini, tentu saja kamu ada juga." Mereka berdua ini memang saling kenal, karena kan Lalanoa memang anak raja sebelumnya, Anorion, dan pernah tinggal di istana juga. Nah, setelah itu di sini Sakura itu menanyakan banyak hal pada Lalanoa, seperti apakah Lalanoa saat ini punya tempat tinggal, lalu siapa yang jadi wali Lalanoa, dan bagaimana cara Lalanoa bertahan hidup selama ini. Intinya Sakura itu menunjukkan kepedulian dan perhatiannya pada Lalanoa, karena Sakura ini memang tahu dan paham tentang situasi dan kondisi yang dialami oleh Lalanoa. Bahkan Sakura itu mengatakan jika Lalanoa mengalami kesulitan dalam semua hal itu, maka klan Tokiseryu no bakal menyediakan bantuan untuknya. Tapi kan kata Lalanoanya, dirinya nggak membutuhkan itu. Dia nggak butuh perhatian dari Sakura. Jadi Sakura nggak perlu khawatir. Bahkan di saat Sakura bilang kalau Lalanoa itu sudah Sakura anggap sebagai keluarga, Lalanoa itu malah pengen tertawa. Kata Lalanoa, "Keluargaku hanyalah ayahanda dan ibunda. Kau tidak mungkin mengerti. Kau yang melihatku dari kereta kuda mewah seperti itu tidak akan pernah bisa memahami perasaanku. Karena di sini Sakura itu memang masih belum keluar dari kereta." Makanya begitu Lalanoa mengatakan hal tadi, Sakura pun langsung segera keluar dan meminta maaf di depan Lalanoa. Walaupun tetap aja Lalanoa itu nggak membutuh perhatian atau rasa kasihan dari Sakura. "Aku akan ikut serta dalam pertempuran tahta. Jadi kita adalah musuh." Lalanoa mengatakan itu dengan nada yang sangat tegas yang akhirnya membuat Sakura nggak punya pilihan untuk menerimanya. Sakura hanya bisa berpesan, "Tolong berhati-hati dan aku mohon hargailah nyawamu. Karena pertempuran tahta kali ini bakal sangat kacau. Ditambah pandangan dunia terhadap Lalanoa itu sangat kejam." Kata Lalanoa, "Tidak perlu khawatir karena aku punya guru." Nah, setelah mendengar itu dan melihat Nazono di sini, Sakura pun langsung bertanya, "Anda Nazono Senan kan?" "Ya benar, ada urusan denganku," begitulah Nazono menjawabnya. Nah, di sini sebenarnya Lalanoa itu udah sempat mengajak Nazono untuk pergi dan meninggalkan mereka. Cuma karena sepertinya ada yang ingin Sakura bicarakan, makanya Nazono pun mendengarkannya lebih dulu. Ada banyak hal yang Sakura tanyakan dan katakan pada Nazono, terutama tentang tujuan Nazono yang sebenarnya. Karena bagi Sakura, tindakan Nazono yang memutuskan untuk menjadi kenaik Lalanoa itu hanya membahayakan nyawa Lalanoa aja. Intinya kehadiran Nazono itu malah semakin membawa Lalanoa ke dalam bahaya. Makanya di sini Sakura itu sampai menyuruh Nazono untuk menghentikan niatnya. Karena jika tekadnya hanya setengah-setengah, mending gak usah jadi kenaik Lalanoa aja. Ya, sebenarnya Sakura mengatakan semua itu karena peduli dengan keselamatan Lalanoa. Sakura berniat menang dan menjadi raja itu juga karena pengen membuat Lalanoa supaya bisa hidup dengan tenang dan bebas. Tidak seperti saat ini yang hanya menerima kebencian dari semua orang. Katanya sih seperti itu. Cuma ya lagi-lagi Lalanoa nggak membutuhkan semua itu. Lagian Sakura juga nggak berhak ikut campur mau Nazono jadi kenaik Lalanoa atau tidak. Di sini Nazono juga terusan melontarkan pertanyaan dan kata-kata yang membuat Sakura semakin terpancing. Makanya untuk mengetesnya langsung, Sakura itu sengaja menghunus pedangnya dengan kecepatan yang cukup tinggi. Lalu tepat begitu menyentuh leher Nazono dan hanya memberikan sedikit luka gores, Sakura pun langsung menghentikan pedangnya. Dalam pandangan Sakura, Nazono itu nggak mampu bereaksi dengan kecepatan pedang Sakura. Makanya Sakura pun terus memperingatkan Nazono dengan kata-kata yang sangat meremehkan. Padahal ya sebenarnya Nazono tenang-tenang aja dan bisa melihat itu dengan mudahnya. Setelah itu Nazono dan Lalanoa pun memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka. Tapi sembari pergi, Nazono itu sempat mengatakan terima kasih atas peringatannya.
tapi aku tidak akan mati di medan pertempuran yang sepele seperti ini. Nah, setelah mereka pergi, Albert itu memberitahu Sakura kalau tadi mata Nazono itu sebenarnya sempat bereaksi pada pedang Sakura, yang berarti harusnya Nazono bisa aja menghindari ataupun mengikuti kecepatan itu. Tapi kan ya Sakuranya tetap aja nggak percaya, karena baginya tubuh Nazono aja sampai nggak mampu untuk bergerak. Di sini Albert sepertinya memang gak mau berdebat soal itu, makanya hanya menanggapinya dengan berkata, ya mungkin hanya perasaanku saja atau aku yang memang salah lihat. Tapi sebaiknya kita jangan lengah. Sedangkan Sakura tetap aja masih mikirin apa tujuan Nazono memanfaatkan Lalaноa. Lalu sambil tersenyum tipis, Alfred pun berkata, mungkin saja itu memang murni niat baik. Intinya sih di sini mereka itu kelihatannya masih belum bisa menebak apa tujuan Nazono mendekati Lalaноa dan menjadi kenaiknya. Karena memang ada banyak kemungkinan. Oh iya, pada saat masih kecil kan Alpha juga pernah di istana dan sempat melihat Lalaноa yang tentunya waktu itu masih kecil juga. Tapi Alpha belum pernah sekalipun ngobrol dengannya. Berbeda dengan Sakura yang katanya udah sering ketemu dan ngobrol dan sampai saat ini Sakura masih menganggapnya sebagai saudara Sakura sendiri. Nah, tapi di sini belum dijelaskan apakah Alpha tahu tentang penyamaran cheat atau tidak. Tapi kalau bagi cheat sih penyamarannya udah sangat sempurna dan nggak ketahuan. Bahkan cheat yakin seorang Delta aja bakal kesulitan. Ya walaupun gue nggak yakin sih. Soalnya Delta nggak hanya ngandelin penglihatan, tapi penciumannya yang sangat tajam. Lalu Shin pun berpindah ke ibu kota negara elf yaitu Seijukai, yang mana saat itu Nazono dan Lalaноa sudah sampai di tempat itu. Nah, pohon dunia yang merupakan kebanggaan bangsa elf itu terletak di sini. Ukurannya itu benar-benar sangat besar dan tingginya itu sampai kelihatan menembus langit. Sedangkan di bawahnya itu terbentang kota sihir raksasa yang merupakan ibu kota negara elf. Nazono yang baru melihat itu aja sampai melongo karena saking bagusnya. Dalam hati dia pun berpikir, ini benar-benar sangat luar biasa. Pohon yang sangat besar dan juga sangat tinggi. Benar-benar pemandangan fantasi yang membuatku terpukau. Kalau tahu ada tempat sebagus ini harusnya aku mengunjunginya lebih dulu. Karena bukan cuma pohon dunia aja yang memukau, tapi kota sihirnya ini juga sangat luar biasa. Kota ini dipenuhi dengan bermacam-macam artefak yang sangat luar biasa. Bahkan untuk naik ke pohon dunianya aja udah menggunakan alat-alat yang hampir sama seperti eskalator. Lalu belum lagi bangunan dan jalanan di kota itu yang juga dipenuhi dengan artefak dan alat sihir yang sangat canggih. Karena kebanyakan elf di ibu kota itu kan memang bekerja di bidang alat sihir. Di sini Lalaноa yang melihat Nazono yang dari tadi kelihatan terpukau pun bertanya, apakah ini pertama kalinya guru datang ke ibu kota? Lalu Nazono pun menjawab, tidak juga, aku hanya merasa tempat ini sudah cukup berubah semenjak terakhir kali aku datang ke sini. Mendengar itu, Lalaноa pun langsung menjelaskan kalau ini semua berkat Anorion sama yang memang sangat aktif melakukan pembangunan. Ayahandalah yang sudah membuat kota ini menjadi sangat luar biasa. Ya, setelah itu Lalaноa terusan menceritakan jasa ayahnya yang sudah membuat negara elf menjadi jauh lebih maju seperti sekarang ini. Sambil terus berjalan menuju tempat pendaftaran, saat itu mereka pun mulai melihat bola raksasa yang mana itu adalah bola sihir yang diperbesar dan dibuat melayang. Makanya di bawahnya pun ada banyak orang yang memang sedang melihatnya dan sambil ngobrol santai. Nantinya pertempuran tahta bakal disiarkan langsung lewat bola sihir super besar itu. Jadi akan ada banyak puluhan ribu orang yang bakal menontonnya nanti di tempat itu. Makanya sebenarnya yang ikut dalam pertempuran tahta kali ini nggak semua dari mereka mengincar kemenangan. Tapi ada banyak juga yang memang cuma pengen pansus doang. Soalnya kan bisa tampil dan dilihat oleh orang sebanyak itu aja udah pasti langsung terkenal. Nah, lalu setelah beberapa lama berjalan kembali, saat itu Lalaноa dan Nazono pun sampai di tempat pendaftaran. Tentu ada banyak orang yang juga sedang mengantri untuk mendaftar. Makanya Lalaноa dan Nazono pun langsung mengambil antrian dan lalu menunggu sampai giliran mereka. Nah, di sini di saat mereka berdua sedang duduk untuk menunggu giliran, para elf yang lainnya yang melihat Lalaноa itu mulai membicarakan tentang Lalaноa dan tentunya cuma ada hal-hal busuk yang mereka bicarakan. Intinya sih bagi mereka Lalaноa itu nggak tahu malu. Nah, lalu tak lama kemudian ada seseorang yang tiba-tiba datang ke Lalaноa dan Nazono. Pria ini merupakan orang yang cukup berpengaruh dan bahkan para elf dan semua petugas yang ada di situ aja langsung membungkuk hormat padanya. Pria ini bernama Gendo, dia adalah kandidat utama dari faksi konservatif, salah satu dari 3 faksi besar yang sangat terkenal. Kata orang-orang sosoknya sangat gagah dan perkasa. Beliau adalah orang yang sangat memikirkan bangsa elf dan menjunjung tinggi tradisi. Begitulah yang orang-orang katakan. Nah, awalnya Gendo ini sempat bertanya pada petugas yang ada di situ di mana si darah campuran Lalaноa. Lalu setelah itu begitu dia melihat Lalaноa dan mendekatinya, Gendo pun langsung berkata,
Kau rupanya Lalanoa si darah campuran itu. Tentu Lalanoa itu kelihatan cukup terkejut dan lalu menjawab, nama saya Hinoizumi no Lalanoa dan saya bukan darah campuran. Setelah itu dengan wajah yang kelihatan gak bersalah, Gendo meminta maaf pada Lalanoa. Karena katanya dia cuma ngikutin cara semua orang memanggil Lalanoa. Baru setelahnya Gendo itu bertanya tentang kehendak Lalanoa, yaitu Nazono yang berada di samping Lalanoa. Tentu Lalanoa langsung mengiyakannya, walaupun masih dalam proses pendaftaran. Nah, karena Gendo nggak pernah melihat ataupun mendengar nama Nazono, makanya Gendo pun langsung bertanya langsung. Dan juga sambil memperhatikan Nazono dari atas sampai bawah. Tapi yang menjawabnya dengan bangga malah Lalanoa. Namanya Nazono Senen. Walaupun terlihat begini, dia adalah pendekar pedang kelas 1 loh, kata Gendo wajah yang asing. Setelah itu di sini Gendo pun mulai terang-terangan pada mereka berdua. Tentu Lalanoa dan Nazono ini harusnya udah tahu siapa Gendo. Dia adalah kandidat dan pemimpin dari faksi konservatif. Nah, katanya jika Lalanoa dan Nazono beneran mau ikut serta dalam pertempuran tahta, hal ini bakal merepotkan bagi faksi konservatif. Cuma Lalanoa dan Nazono juga punya hak untuk ikut serta. Maka dari itu di sini Gendo itu mau memastikan apakah mereka berdua beneran serius dan udah tahu resikonya. Karena itu berarti mereka juga bakal bermusuhan dengan faksi konservatif. Ya, tentu Lalanoa dan Nazono memang sudah sangat yakin. Nah, tanpa melanjutkan pembicaraan itu, di sini Gendo itu mengundang mereka berdua untuk datang ke kediaman Gendo setelah nanti mereka menyelesaikan pendaftaran. Karena ada beberapa hal yang tidak bisa diomongin di tempat seperti itu. Lalanoa dan Nazono pun bilang punya waktu dan nantinya bakal datang ke sana. Nah, lalu singkat cerita, setelah menyelesaikan pendaftaran, saat itu mereka pun sampai di kediaman Gendo yang letaknya itu di perumahan mewah. Begitu sampai mereka pun langsung diantar masuk ke ruang tamu yang memang sudah ditunggu oleh Gendo. Nah, di sini sofa yang mereka duduki itu kan sangat nyaman dan mewah dan sangat empuk. Jadi Nazono yang melihat itu tanpa sadar sampai nyeletuk, aku ingin sofa ini. Sangat cocok untuk set penguasa bayangan. Tapi untungnya yang lain gak sampai mendengarnya. Karena setelah itu Nazono langsung bilang kalau sofa ini sangat bagus. Kata Gendo itu adalah pesanan khusus yang dia beli dari Mitsugoshi. Setelah itu di sini Gendo itu menuangkan anggur untuk mereka berdua. Cuma Nazono dan Lalanoa tidak meminumnya. Karena Lalanoa kan masih belum cukup umur, sedangkan Nazono lagi nggak pengen minum. Jadi mereka berdua menolaknya dengan sopan. Tapi kata Gendo suatu hari belajarlah untuk menikmatinya, karena ada beberapa hal yang hanya bisa diceritakan sambil minum. Nah, setelah itu Gendo pun mulai masuk ke intinya. Pertama dia meminta maaf pada Lalanoa tentang ibunya yaitu Ainoa. Jadi dulunya Gendo inilah yang telah menyudutkan Ainoa. Sebenarnya Gendo sendiri sangat mengenal Ainoa dengan baik. Gendo sangat tahu orang seperti Ainoa gak akan melakukan perselingkuhan. Mendengar itu Lalanoa pun langsung bertanya, lalu kenapa Anda menuduh saya darah campuran? Gendo pun menjelaskan itulah politik. Pada waktu itu Raja Anorion terlalu berburu-buru. Waktu bangsa elf itu mengalir dengan lambat. Jadi perubahan yang terlalu cepat itu hanya akan menjadi racun bagi bangsa elf. Nah, faksi konservatif niatnya hanya ingin menghentikan langkah Anorion supaya sedikit lebih lambat. Tapi imbas dari fitnah dan tuduhan yang dia berikan pada Lalanoa dan ibunya malah menyebar tak terkendali. Begitu mendengar hal itu, di sini Lalanoa itu tentu langsung gak bisa untuk mengontrol emosinya. Karena ibunya harus menderita dan mati hanya karena alasan seperti itu. Lalanoa langsung berniat untuk membunuh Gendo sekarang juga. Sekalipun Gendo sudah bolak-balik meminta maaf padanya. Tapi ya untungnya ada Nazono yang langsung menghentikan Lalanoa dan membuatnya tenang. Karena jika Lalanoa sampai melakukannya, maka tujuannya untuk memenangkan pertempuran tahta bakal hancur. Lalu setelah Lalanoa kembali tenang, Gendo pun lanjut menjelaskan. Pada saat itu Gendo dan faksinya yang memang memulainya, tapi Gendo juga merasakan adanya pihak lain yang ikut campur dalam masalah itu. Pihak lain itulah yang sudah menghasut rakyat dan memperbesar keributan demi menyudutkan Anorion. Karena setelah itu Gendo sempat melakukan penyelidikan sendiri. Dari mulai kematian Raja Anorion sampai alur terjadinya pertempuran tahta sekarang. Dan ternyata semua itu melibatkan campur tangan seseorang. Gendo sudah mendapat petunjuk tentang siapa mereka. Nah, sebelum melanjutkan perkataannya, di sini Gendo itu memanggil seorang pria elf yang bernama Ryu. Ya, Ryu ini yang sempat muncul di awal chapter yang saat itu gagal menculik Lalanoa karena adanya Nazono. Ternyata yang menyuruhnya adalah Gendo. Alasan pertama karena merepotkan bagi faksi konservatif jika Lalanoa sampai ikut campur. Alasan kedua karena ada kemungkinan Lalanoa itu bakal cuma dimanfaatkan oleh peserta ataupun faksi lainnya. Nah, tapi kan ternyata rencana Gendo untuk menculik Lalanoa malah digagalkan oleh Nazono. Makanya setelah itu Gendo pun langsung menyelidiki siapa Nazono ini sebenarnya. Asal-usul Nazono ini memang sangat misterius.
dan bahkan gak ada satu orang pun yang mengenalnya. Tapi Gendo bisa pastikan kalau Nazono itu bukan salah satu dari mereka. Di sini Nazono pun hanya berkata, karena selama ini aku terus berkelana. Kampung halamanku sudah tidak ada lagi. Tentu saja tidak ada orang yang masih mengenalku. Tapi kan Gendo yang mendengar itu nggak percaya. Kata Gendo, aku bisa saja memaksamu untuk bicara. Lalu Nazono membalasnya dengan berkata, silahkan jika Anda mampu melakukannya. Setelah beradu tatapan bentar dan Nazono hanya tersenyum, Gendo pun menyuruh Ryo untuk melakukannya. Tapi kan si Ryo-nya malah langsung panik dan mengatakan, tunggu Tuan, itu mustahil. Tadi Tuan bilang tidak seperti ini. Nah, ternyata di sini Gendo juga cuma ngetes Ryo doang. Katanya Ryo memberikan peringatan yang tidak biasa padaku, sangat berbahaya jika mencari masalah denganmu. Baru kali ini aku bertemu orang yang membuatku bahkan tidak mengerti bagaimana caranya aku bisa kalah. Ya dari sisi manapun Nazono ini kan memang kelihatan biasa aja. Nah, Ryo ini walaupun tingkahnya seperti preman, tapi aslinya dia itu orang yang sangat berbakat, yang diharapkan sebagai murid dari sang dewa pedang. Walaupun kata Ryo, sudahlah, aku hanyalah murid tidak becus yang sudah mengotori nama guruku. Jadi ya, intinya Ryo ini memang kuat. Tapi orang sekuat dia aja sampai memperingatkan Gendo untuk jangan mencari masalah dengan Nazono, dan itu sangat tidak biasa bagi seorang Ryo. Makanya Gendo pun memutuskan untuk mendengarkan peringatannya. Nah, cuma kalau belum mencobanya sendiri kan sepertinya Gendo ini masih belum puas. Apalagi Gendo juga memang bukan orang yang lemah. Dia sangat percaya diri dengan kemampuannya. Makanya di sini setelah mengatakan beberapa hal, Gendo pun boleh memegang pedangnya dan berniat untuk menghunusnya. Ryo yang melihatnya lagi-lagi udah langsung panik dan meminta tuannya untuk jangan melakukan itu. Tapi kan Gendonya tetap ingin mencobanya sendiri. Nah, cuma sayangnya begitu pedangnya baru tercabut dari sarungnya, tiba-tiba pergerakan Gendo itu udah langsung terhenti. Karena ternyata tanpa sadar pedang Nazono itu udah menempel di leher Gendo. Jika telat sedikit saja maka Gendo udah pasti langsung mati. Keringat dingin pun boleh mengalir di pipi Gendo. Dengan ekspresi yang masih bingung dan sangat terkejut, Gendo pun bertanya, kapan kau menghunusnya? Nazono tidak langsung menjawabnya dan malah sengaja bertanya pada Lalanoa. Lalanoa, apakah kamu tahu kapan aku menghunusnya? Kata Lalanoa tepat setelah Gendo sama menghunus pedangnya. Dalam sekejap guru menghunus pedangnya dan mengarahkannya ke leher Gendo sama. Baru setelah itu Nazono pun kembali memasukkan pedangnya. Nah, di sini Gendo yang mendengar itu kan juga sangat terkejut. Kok bisa Lalanoa malah bisa melihatnya? Makanya dia pun langsung bertanya pada Lalanoa. Lalanoa hanya menjawab, iya saya bisa melihatnya. Karena setiap hari saya selalu melihatnya. Ya dalam waktu yang sangat singkat Lalanoa itu sudah menjadi sekuat itu. Nah setelah mencobanya sendiri, Gendo ini kan akhirnya sadar. Ternyata sampai sejauh ini perbedaan kekuatannya dengan Nazono. Karena barusan bukan hanya kecepatan Nazono aja yang sangat luar biasa. Tapi hawa keberadaannya pun sampai nggak ada. Luar biasa kata Gendo, dunia ini sangat luas. Aku bahkan tidak tahu bangsa elf punya orang sehebat dirimu. Dari caramu bicara tadi, apakah kamu yang sudah mengajarkan ilmu pedang pada Lalanoa? Nazono bilang benar, Lalanoa punya bakat yang mungkin lebih besar dari siapapun yang berada di sini. Kata Gendo, begitu ya. Nah setelah itu tentu Gendo ini udah nggak punya alasan lagi untuk melarang ataupun menghalangi mereka untuk ikut dalam pertempuran tahta. Di sini Gendo berkata langsung pada Lalanoa. Lakukanlah sesukamu Hinoizumi no Lalanoa, kami tidak akan menghalangi keikutsertaan kalian. Tapi pikirkan baik-baik sekali lagi tentang kejahatan yang sudah mendekam di negeri ini. Apakah kau siap untuk memikul tanggung jawab atas negeri ini? Apakah kau layak dan apakah kau memiliki tekad itu? Lalanoa yang ditanya seperti itu pun sempat terdiam dan berpikir keras. Makanya gak langsung menjawabnya. Karena kan jika nantinya Lalanoa memenangkan pertempuran, dia bakal menjadi raja negeri ini. Tanggung jawab dan beban yang harus dia pikul tentu bakal sangat berat. Tapi kita lanjutkan di part berikutnya guys. Lagian di sini jawaban Lalanoa itu belum diperlihatkan. Oke, waktunya Sabria. Ada dari mulut Respect Gaspol. Pasti dong, makasih mulut. Lalu dari Barkah, makin seru nih bang, titip buat ngopi-ngopi bang. Iya sih, ini aja belum masuk ke pertengahan cerita di volume ini. Nanti bakal lebih seru lagi sih. Makasih Barkah buat kopinya. Lalu dari Adikun, sorry dikit, hehehe, akhir bulan. Santai guys, ini aja udah makasih banget. Makasih Adikun. Lalu berikutnya dari Bagus, ini Kage no Jitsu kemungkinan bakal jadi berapa part ya? Mungkin bakal jadi 6 atau 7 part sih. Soalnya di part ini aja baru masuk ke chapter 3-nya. Makasih Bagus. Lalu berikutnya dari A. Ruka, semangat terus bang. Tolong selesai sampai selesai LNK Genonya. Oke, pasti makasih Aruka.
Lalu dari RD, semangat min, maaf tipis ku kasih. Oke, semangat juga RD. Guys, nggak apa-apa mau donat berapapun juga gue udah makasih banget atas support kalian. Ya mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam guru guys.